Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas PPKN semester genap, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek di bidang ekonomi. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Pada zaman modern sekarang ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan. Sebagai contoh, dengan adanya perkembangan teknologi, semuanya dapat teratasi dengan menggunakan tenaga mesin yang relatif lebih cepat. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi dianggap memiliki peran yang sangat penting. Banyak hal yang dirasakan berbeda dan berubah dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara ini. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara. Khusus dalam bidang teknologi, orang telah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan. Namun, meskipun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan penggunaan istilah negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Berikutnya adalah contoh perkembangan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama adalah perkembangan iptek di bidang perbankan, ditandai dengan adanya e-money, ATM, fitur biometrik, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perkembangan iptek di bidang produksi, ditandai dengan semakin canggihnya mesin-mesin produksi seperti mesin sablon portable, packet goods, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah perkembangan iptek pada proses logistik, ditandai dengan maraknya delivery order online seperti GoFood dan GrabFood. Yang keempat, perkembangan iptek di bidang jual beli, ditandai dengan maraknya toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JD.ID, dan Lazada. Satu, makin meningkatnya investasi asing ke dalam negeri. Globalisasi dan perkembangan iptek di Indonesia dan seluruh dunia tentunya mempermudah akses dari luar negeri ke dalam negeri, salah satunya di bidang bisnis dan investasi. Mudahnya akses ini kemudian menarik perhatian para investor asing untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan Indonesia. Banyaknya investor ini berbanding lurus dengan berkembang pesatnya pembangunan di Indonesia. Secara garis besar, banyaknya investasi asing telah menimbulkan banyak sekali hal-hal positif bagi perekonomian Indonesia, seperti menambah devisa negara, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing ekspor, dan masih banyak lainnya. 2. Produktivitas dunia industri mengalami peningkatan. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada bidang industri, diantaranya meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi, industri maupun jenis produksi. Hadirnya peralatan industri yang semakin canggih menjadikan pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat, dan hasil produksinya pun juga semakin berkualitas. Kemudian dampak positif ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah dan efisien seiring dengan kemajuan iptek ini. Bahkan seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan, lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya suatu produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai oleh pihak asing. Yang kedua adalah sifat konsumtif. Hadirnya produk baru yang lebih menarik serta kemudahan mengaksesnya sebagai dampak dari perkembangan iptek akan mempengaruhi masyarakat untuk saling berkompetisi, baik sebagai simbol status, gengsi, dan image manusia modern. Individu lebih cenderung membeli dan menggunakan barang bukan didasarkan pada pertimbangan yang rasional, serta mengkonsumsi sesuatu tanpa batas, di mana faktor keinginan lebih diutamakan daripada faktor kebutuhan. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu resistensi membeli secara online. Maksudnya bagaimana sih?
Nah, jadi bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, pasti akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya secara langsung. Kemudian belum lagi ketakutan bila pembayarannya tak terkirim atau tidak diterima. Atau bisa jadi barangnya tidak dikirim dan bahkan bisa jadi pula barang dikirim tetapi tidak diterima oleh para konsumen. Jadi, kemajuan iptek di bidang ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung adalah pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Sedangkan, dampak negatif yang timbul dan sering dijumpai adalah resistensi membeli secara online. Dengan adanya kemajuan di bidang iptek saat ini, tentunya memberikan kita kemudahan dalam berbagai hal. Meskipun begitu, kita sebagai pengguna harus dapat memanfaatkannya dengan bijak dan jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya.